Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Sebelum kita memulai Sekolah Sahabat kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengerti akan firman ini Bapa. Inilah doa kami Bapa dalam Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat. Kami berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sahabat kita pada hari Kamis 26 Juni 2025 berjudul Kores yang diurapi. Ketika Kores menyerang kota Babel, tahun-tahun penawanan umat Tuhan telah berakhir. Dan Persia mengizinkan mereka untuk kembali ke tanah perjanjian dan membangun kembali bait suci. Di bawah Kores, kekaisaran Persia menjadi yang terbesar dalam sejarah. Dengan apa yang sejarawan Tom Holland sebut sebagai penumpukan wilayah terbesar dunia yang pernah dilihat. Yang terdapat dalam buku Tom Holland Dominion Basic Books, edisi Kindle halaman 25. Seperti kebiasaan di antara orang Persia, Kores bahkan disebut Raja Agung atau Raja dari segala raja. Dan Kores membayangkan apa yang akan terjadi ketika Kristus datang kembali untuk gerejanya. Dia adalah raja yang datang dari timur, yang kita dapat bandingkan dalam Matius 24 ayat 27. Mengorbankan perang melawan Babel dan membebaskan rakyatnya untuk akhirnya melarikan diri dari Babel dan kembali ke tanah perjanjian. Yang kita dapat lihat dalam Wahyu 19 ayat 11-16. Inilah sebabnya mengapa Tuhan menyebut Kores sebagai yang diurapinya, yang dalam Yesaya 45 ayat 1. Orang Persia yang terkenal ini tidak hanya membebaskan umat Tuhan. Serangannya melawan Babel juga merupakan tipe kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang kita dapat baca dalam 2 Tawarit 36 ayat 22 dan 23. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores. Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan, Allahnya, menyertainya dan biarlah ia berangkat pulang. Dengan cara apakah kisah Kores sama dengan kisah Nebukadnezar? Dalam hal apakah itu berbeda? Apakah signifikan dari keputusan tersebut? Lagi pula, bagaimanakah hal itu mempengaruhi seluruh kedatangan Yesus yang pertama berabad-abad kemudian? Urutan asli kitab-kitab perjanjian lama telah diubah pada zaman kita untuk diakhiri dengan Maleakhi. Tetapi awalnya disinilah perjanjian lama berakhir, yaitu dalam Tawarik dengan pernyataan dari Kores ini. Episode berikutnya dalam kanon kitab suci yang artinya Matius, yang dimulai dengan kelahiran Kristus antitipe Kores. Kores akan mengatur pembangunan kembali bait suci duniawi. Dan Yesus akan meresmikan pelayanannya di bait suci surgawi. Menuntun pada kedatangannya kembali dan pembebasan kita. Kores tentu saja bukanlah seorang representasi Kristus yang sempurna. Tidak ada tipe yang segaris sempurna dengan antitipe. Dan kita harus berhati-hati untuk tidak memasukkan terlalu banyak kepada setiap detail kecilnya. Namun demikian, ia secara luas berfungsi sebagai tipe dari juru selamat. Betapa menariknya Tuhan menggunakan seorang raja kafir dengan cara yang begitu mencolok untuk melakukan kehendaknya. Dan artinya terlepas dari bagaimana hal-hal tampak bagi kita di luar, bagaimana kita dapat mempelajari kebenaran bahwa dalam jangka panjang Tuhan akan mewujudkan peristiwa akhir zaman seperti yang dinubuatkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saatnya Bapa kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman ini dapat kami telaah dengan baik ya Bapa, terutama agar kami dapat mengikuti teladan Kores yang selalu mempercayai Tuhan dan mengerti akan buatannya Bapa. Dan kiranya Engkau membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu dan hikmat yang tinggi supaya kami dapat menjalani hidup kami dengan baik ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dalam Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin.